Saat ini kita masih berada di dalam masa pandemi virus COVID-19 yang semakin lama justru semakin merajalela. Akibat munculnya varian baru yaitu varian Delta, maka COVID-19 ini makin mudah menyebar, makin mudah menular kepada banyak orang. Banyak yang jatuh sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Ekonomi menjadi terpuruk, banyak yang di PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan mata pencaharian. Di dalam keadaan seperti ini, saudara, apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita harus menjadi putus asa, merasa tidak berdaya, menyerah, panik, stres, dan seterusnya? Mari kita baca apa yang firman Tuhan katakan di dalam Amsal 17 ayat 22. Saya bacakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, firman Tuhan mengajarkan sejak ribuan tahun yang lalu, bahwa hati yang gembira adalah obat, bukan hanya obat, obat yang manjur, obat yang mujarab, obat yang sangat berkhasiat. Dan apa yang firman Tuhan tuliskan ini, itu terbukti kebenarannya di zaman sekarang. Ilmu pengetahuan menemukan bahwa sungguh-sungguh hati yang gembira, hati yang bersuka cita, hati yang berbahagia, itu menaikkan imun tubuh kita, menaikkan daya tahan tubuh kita, sehingga menjadi obat yang manjur untuk mengatasi COVID-19 dan berbagai macam penyakit yang lain. Tapi sebaliknya, semangat yang patah mengerikan tulang. Kalau kita menjadi stres, putus asa, bingung, panik, merasa tidak punya pengharapan lagi, hal itu akan mematahkan tulang. Justru imunitas tubuh kita menjadi makin turun, sehingga kita mudah terserang penyakit, bahkan mungkin sampai mengalami kematian. Tapi masalahnya, saudara, di dalam keadaan pandemi yang makin mengerikan saat ini, bagaimana kita bisa merasa berbahagia? Bagaimana mungkin kita berbahagia di tengah-tengah pandemi yang semakin mengganas? Saudara, hari ini saya akan membagikan dua rahasia. Bagaimana kita bisa berbahagia di tengah-tengah pandemi yang semakin mengganas ini? Yang pertama, kita bisa berbahagia di tengah-tengah pandemi ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapat kiriman dari grup WA, sebuah materi yang ditulis oleh Bapak Tung Desem Waringin. Beliau ini adalah seorang motivator terkenal di Indonesia. Bapak Tung Desem Waringin ini menuliskan tentang 4 hormon kebahagiaan dan bagaimana cara memperolehnya, cara mendapatkannya. Saudara, hormon itu adalah zat kimia yang fungsinya adalah untuk mengirimkan pesan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Saya ulangi, saudara. Hormon itu adalah zat kimia yang tugasnya atau fungsinya mengirimkan pesan ke seluruh tubuh kita melalui pembuluh darah. Itu adalah hormon. Dan hormon ini sangat penting bagi tubuh kita. Ada 4 hormon yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Apa saja keempat hormon kebahagiaan itu? Yang pertama adalah dopamin atau hormon perasaan baik. Yang ketika hormon ini keluar, kita bisa merasa baik, merasa senang, merasa bahagia. Bagaimana caranya hormon ini bisa keluar dari tubuh kita? Pertama dengan makan enak. Apa, saudara? Makan enak. Makan enak ini bukan harus mahal, bukan harus mewah. Enggak, saudara. Makan enak itu makanan yang kita senangi.
Contohnya saya sendiri, bagi saya sepiring nasi, ditambah dengan sebutir telur asin, itu adalah makanan enak bagi saya. Bagi saudara mungkin sepotong tempe dan tahu goreng, ditambah dengan sayur asem, itu mungkin makanan enak bagi saudara. Jadi tidak perlu mewah dan mahal, saudara. Tapi kalau kita merasa nyaman, merasa nikmat dengan makanan itu, hormon dopamin bisa keluar dari tubuh kita. Hormon perasaan baik. Yang kedua, bagaimana hormon ini bisa keluar? Dengan tidur yang cukup. Diharapkan kita tidur 7-8 jam per hari. Jadi dianjurkan kita tidur jam 10 malam, dan kalau bisa bangun jam 5 pagi, sehingga kita bisa berdoa dulu memuji menyembah Tuhan. Kalau saya memuji menyembah Tuhan 1 jam, kemudian saya tidur lagi karena masih banyak waktu, 1-2 jam, lalu saya bangun, saya selesaikan doa-doa saya. Saya baca Alkitab dan seterusnya. Yang ketiga, hormon dopamin ini juga keluar ketika kita berolahraga. Saudara, olahraga ini bagi yang sudah berumur 50-60 tahun ke atas, itu jangan lari dan sebagainya. Tapi cukup dengan berjalan kaki. Cukup dengan naik sepeda atau sepeda stasioner. Ya tidak terlalu berat. Tapi itu mengeluarkan hormon dopamin, hormon perasaan baik. Atau kita bisa mengeluarkan hormon ini dengan meditasi. Tapi ingat, saudara, meditasi kita ini bukan seperti orang lain yang diam, mengosongkan pikiran. Jangan, saudara. Karena kalau kita mengosongkan pikiran, maka bisa yang lain masuk ke dalam pikiran kita. Jadi yang harus kita lakukan, kita justru merenungkan firman Allah, merenungkan kebaikan Allah, merenungkan kasih Allah. Saudara, setiap pagi kalau saya bangun jam 5, saya merenungkan kasih Allah, kebaikan Allah selama 1 jam, bersyukur kepada Allah. Wah, itu sukacitanya luar biasa, saudara. Mendatangkan, mengeluarkan hormon dopamin, hormon perasaan baik. Lalu hormon kedua yang mendatangkan kebahagiaan adalah hormon endorfin, atau dikenal sebagai hormon pereda nyeri alami tubuh. Jadi kalau kita sedang kesakitan, lalu hormon endorfin ini keluar, itu meredakan nyeri tubuh kita. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan tertawa. Karena itu orang Jawa ada lagunya. Ayo guyu, guyu maneh. Ya saya ini sama istri saya sering sekali bergurau, saudara. Mungkin kalau saudara lihat saya orangnya serius ya. Tapi kalau di rumah saya sendirian dengan istri, kita sering sekali bergurau. Saya paling seneng goda istri saya, sampai dia tertawa terbahak-bahak, saudara. Kenapa? Karena saya tahu ketika dia tertawa terbahak-bahak, itu hormon endorfinnya keluar. Sehingga daya tahan tubuh istri saya pasti meningkat. Bagaimana lagi mengeluarkan hormon endorfin? Dengan mendengarkan musik. Ya saudara, para imam musik paling jago nih. Ya. Senang mendengarkan musik, bagus sekali. Makan coklat. Saya ingatkan makan coklat, hati-hati ya. Bagi yang ada diabetes, ya makannya kalau kepingin bener, ya makan dikit aja lah. Ya bagi yang masih muda mungkin bisa makan lebih banyak ya. Tapi bagi yang ada diabetes, secukupnya saja. Berikutnya lagi dengan nonton film. Ya kalau bisa jangan di bioskop ya, karena ini sangat berbahaya di tengah-tengah pandemi ini. Saudara bisa lihat film melalui televisi di rumah saja. Berikutnya lagi, hormon yang ketiga, hormon kebahagiaan ketiga adalah oksitosin atau hormon cinta. Ini bisa keluar kalau ketika kita berpelukan. Ya berpelukan jangan memeluk istrinya orang, saudara ya. Memeluk istri kita sendiri, pasangan kita sendiri, memeluk anak kita, cucu kita. Ya sudah setahun ini, setahun lebih, 1,5 tahun saya kepingin sekali memeluk 4 orang cucu saya, saudara. Ya tapi sampai sekarang saya belum berani memeluk mereka ya. Ya karena protokol kesehatan. Ya. Tapi saya kepingin sekali, saudara. Saya tahu kalau saya memeluk mereka pasti hormon oksitosin saya keluar, saudara. Ya. Karena itu sangat membahagiakan saya. Berbagi cerita. Ya terutama saudara-saudara yang kaum wanita paling senang berbagi cerita. Ya saya kalau mendengar istri saya ngobrol dengan temannya, dengan adik-adiknya, saudaranya,
Itu bisa jam-jaman, saudara ya. Saya kalau ngobrol 1 jam aja sudah jarang, saudara ya. Kalau enggak teman dekat biasanya saya nggak ngobrol, saudara ya. Saya memang bukan orang, tapi ini bagus, saudara. Yang ngobrol ini mengeluarkan hormon oksitosin, hormon cinta. Kemudian bermain dengan hewan peliharaan, yaitu ada fotonya cucu saya sedang bermain dengan anjing kesayangannya. Itu mengeluarkan hormon oksitosin, hormon cinta. Dan juga melakukan kebaikan. Saudara, ini masanya kita melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Berbuatlah baik sebanyak mungkin. Di mana ada kesempatan kita berbuat baik. Saudara, kalau saudara mau, saudara bisa ikut berbuat baik melalui gereja kita, yaitu melalui dompet Peduli Cool. Ya, melalui dompet Peduli Cool kita sudah 11 kali membagikan paket sembako A100.000 per paket, saudara. Kepada 60 sampai 100 orang jemaat kurang mampu di gereja kita. Bahkan kita sudah meningkatkan perbuatan baik. Sekarang kita membagikan lagi, kita melakukan gerakan berbagi kasih. Kita membagikan 200 paket nasi kepada para isoman, baik jemaat kita maupun orang lain, dan bagi orang-orang yang kurang mampu di sekitar gereja kita. Saudara, hormon keempat yang menimbulkan kebahagiaan adalah hormon serotonin atau hormon pengelola suasana hati yang bisa membuat suasana hati kita berbahagia. Cara mengeluarkannya dengan berjemur di bawah sinar matahari. Dokter ahli menganjurkan berjemurnya antara jam 10 sampai jam 12. Kenapa? Karena pada jam sekian itu mataharinya mengandung sinar ultraviolet B yang panjang gelombangnya pendek. Dan itu tidak berbahaya bagi kesehatan. Cuma saya pernah nyoba, saudara, ketika mendekati jam 12 saya baru berjemur, badan saya gosong, saudara. Ya, jadi sebaiknya mungkin jam 10-an gitu, dan cukup 15 menit. Jangan terlalu lama, saudara. Kemudian selanjutnya lagi, melihat pemandangan alam. Ya, di gambar itu 15 tahun yang lalu, saya bersama istri mengunjungi anak cucu saya, di mana menantu saya, Dr. Handi, sedang bertugas PTT di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Kami mengunjungi mereka sambil sekalian melihat pemandangan alam yang indah di daerah Talaut. Hormon ini, serotonin, juga keluar ketika kita jalan-jalan. Ya, tapi masa sekarang jangan jalan-jalan dulu, ya, ditahan dulu. Dan hormon ini juga keluar ketika kita berdoa dan beribadah kepada Tuhan, seperti saat ini. Itu menimbulkan rasa bahagia, suasana hati yang berbahagia. Saudara, itulah keempat hormon kebahagiaan yang bisa keluar kalau kita melakukan hal-hal tersebut di atas. Jadi ini adalah cara berbahagia di masa pandemi berdasarkan ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua. Bagaimana cara kita bisa berbahagia berdasarkan firman Allah? Yang pertama, yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Langsung saya bacakan ayatnya, Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Maksudnya yang melakukannya. Saudara, pada suatu ketika Tuhan Yesus sedang berbicara pada orang banyak, di tengah orang banyak ada seorang ibu yang berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau." Tapi Yesus menjawab, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, maksudnya yang melakukannya. Saudara, mungkin saudara sudah lama jadi orang Kristen. Ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun jadi Kristen. Bahkan mungkin saudara jadi Kristen sejak lahir, karena engkau dilahirkan dari keluarga Kristen.
Sudah ada begitu banyak firman Tuhan yang kau dengar, kau baca. Saudara, kalau saudara Kristen sejak lahir, lalu sekarang umur saudara sudah 50-an, itu sudah ribuan khotbah yang saudara pernah dengar setiap hari minggunya, atau mungkin di tengah minggu. Tapi pertanyaannya apakah firman Tuhan yang sudah dengar atau sudah baca, itu sudah lakukan dalam hidup saudara atau tidak? Ada banyak sekali orang Kristen yang sudah mendengar ribuan firman Tuhan, tapi mereka tidak lakukan dalam hidup mereka. Itu sia-sia belaka. Lebih baik saudara mengerti atau mendengar sedikit firman Tuhan, tapi kau lakukan, daripada kau mendengar ribuan kali khotbah, kau mengerti firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak kau lakukan, itu sia-sia belaka. Firman Tuhan Yesus mengajar tentang dua macam dasar. Di dalam Injil Matius pasal 7, ayat 24 sampai 27, yang berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Saudara, Tuhan Yesus mengajar tentang dua macam dasar. Tuhan berkata, kalau ada orang yang mendengar firman Allah, tapi tidak melakukannya, maka dia seperti orang yang bodoh, tapi melakukannya, dia seperti orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu, di atas fondasi yang kuat. Ketika hujan datang, banjir datang, angin ribut melanda. Ketika pencobaan datang, pencobaan melanda hidupnya, maka orang itu tetap kokoh berdiri, rumah itu tetap kokoh berdiri. Karena didirikan di atas fondasi yang kuat, di atas batu. Yaitu firman Tuhan yang dia mengerti dan dia lakukan dalam hidupnya. Tetapi ada orang yang mendengar firman Allah, tapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata, orang seperti ini adalah seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika hujan datang, banjir datang, angin ribut melanda, robohlah rumah itu, karena didirikan di atas pasir, dan hebatlah kerusakannya. Saudara, mari saudara, jadilah orang yang berbahagia. Jadilah orang yang bijaksana. Yang setelah saudara mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kau lakukan dalam hidupmu, maka engkau pasti akan menjadi orang Kristen yang kuat, yang perkasa, yang hidupnya semakin lama semakin berbahagia. Saya sudah mengalami sendiri apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Karena itu saya mengerti saya harus hidup kudus. Tapi saya tidak pernah mampu untuk hidup kudus. Saya selalu jatuh bangun dalam dosa. Sampai pada suatu hari 41 tahun yang lalu, saya membaca buku yang ditulis oleh pendeta Billy Graham berjudul Damai dengan Allah. Di dalam buku itu pendeta Billy Graham menuliskan bahwa setiap orang Kristen harus memiliki waktu untuk menyendiri dengan Tuhan setiap hari, yang dikenal sebagai saat teduh. Dalam waktu menyendiri dengan Tuhan, dia harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Baca Alkitab, direnungkan, simpanan hati, lalu yang terpenting dilakukan dalam hidup kita. Bukan hanya dimengerti, tapi dilakukan dalam hidup kita. Sejak 41 tahun yang lalu, hal itu saya kerjakan, saudara. Saya berusaha bersaat teduh setiap hari, dan luar biasa. Hidup saya yang tadinya jatuh bangun dalam dosa, mulai stabil. Bahkan kemudian kerohanian saya makin meningkat. Sampai akhirnya 20 tahun yang lalu, saya lepaskan seluruh pekerjaan sekuler saya.
untuk menjadi pendeta sepenuh waktu. Saudara, dan yang luar biasa, makin hari saya merasa makin berbahagia. Saudara, di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, di mana banyak orang stres, putus asa, kebingungan, panik, dan seterusnya, saya justru merasa makin lama makin bersuka cita, saudara. Bukan karena penghasilan saya naik, saya dapat bonus atau enggak, saudara. Tapi karena saya merasa makin dekat dengan Tuhan. Dan itu menimbulkan rasa bahagia yang luar biasa dalam hidup saya. Mari saudara, saya tantang saudara. Berbahagialah di tengah-tengah pandemi. Karena engkau menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Rahasia firman Allah yang kedua tentang bagaimana berbahagia di tengah pandemi adalah orang yang bisa mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Ayatnya terdapat di dalam Filipi pasal 4, ayat 11 sampai ayat 13, yang berbunyi demikian. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rahasia firman yang kedua, orang yang berbahagia di tengah pandemi adalah orang yang bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari saudara, di tengah keadaan yang tidak menentu seperti saat ini, kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan dan selalu mengandalkan Tuhan. Hidup ini seperti roda, saudara. Kadang di atas, kadang di bawah. Saya ingat sebelum pandemi melanda Indonesia, bulan Maret tahun yang lalu, itu banyak sekali orang, termasuk saya, yang memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia ini akan makin menanjak dengan luar biasa. Sehingga sekian tahun ke depan, Indonesia akan menjadi negara maju yang ekonominya sama, sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Tidak ada seorang pun yang pernah menduga bahwa tiba-tiba di bulan Maret tahun 2020, Indonesia terkena pandemi COVID-19. Dan sejak itu ekonomi Indonesia makin merosot, dan makin merosot. Banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang menjadi susah, banyak orang sakit, bahkan meninggal dunia. Saudara, dalam keadaan seperti ini, kalau kita sudah belajar seperti Rasul Paulus, untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, karena kita mengandalkan Tuhan, maka goncangan itu tidak akan menimbulkan kepanikan, keputusasaan, merasa tidak berdaya, merasa tidak ada harapan lagi. Saudara, kepada muridnya Timotius, Paulus menuliskan di dalam 1 Timotius pasal 6, ayat 8 sampai ayat 6 sampai ayat 8. Saya bacakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberikan keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, Paulus menuliskan kepada Timotius bahwa ibadah kita kalau disertai rasa cukup, itu mendatangkan keuntungan yang besar. Kenapa? Karena kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita keluar dari rahim ibu kita telanjang, saudara.
Tidak ada satu benang pun yang kita bawa. Dan kita akan keluar dari dunia ini kalau Tuhan Yesus belum datang, meninggal dunia. Juga tidak membawa apa-apa. Sekalipun kita punya harta triliunan rupiah di bank, kita punya emas ratusan kilogram, tapi tidak ada 1 rupiah atau 1 gram pun emas yang kita bawa ke alam baka. Semuanya kita tinggal di bumi ini. Karena itu Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya asal ada hal-hal pokok yang diperlukan dalam hidup ini cukup. Saudara, saya tidak kaya, saudara. Saya sudah ulangi beberapa kali. Tapi Tuhan cukupi apa kebutuhan saya. Di dalam masa pandemi ini pun penghasilan saya turun banyak, saudara. Ya, karena PK kita dipotong, kemudian khotbah-khotbah yang bisa dilakukan berkali-kali dalam 1 bulan, itu sekarang tidak ada lagi dan seterusnya. Tapi bagi saya tetap bersuka cita, saudara. Saya tahu Tuhan selalu mencukupi kebutuhan saya. Dan bagi saya seperti yang Paulus katakan, asal ada makanan dan minuman, pakaian, kebutuhan pokok, cukuplah. Apalagi yang kita cari di dunia ini, saudara. Toh kita tidak membawa apa-apa ketika kita keluar dari dunia ini. Kita datang telanjang, kita pulang juga tidak membawa apa-apa. Karena itu asal ada makanan dan pakaian, ada keperluan pokok kita, cukuplah. Saudara, John Maxwell adalah seorang motivator terkenal di dunia ini. Beliau dikenal dengan teori kepemimpinan yang luar biasa. Pada suatu ketika John Maxwell dengan istrinya Margaret diundang untuk mengadakan seminar di suatu tempat. Dan dalam seminar itu ada seorang ibu yang bertanya kepada istri John Maxwell, yaitu Margaret. Ibu Margaret, saya mau tanya, Bu. Ya, ada apa, Bu? Saya mau bertanya, apakah Pak John Maxwell itu membahagiakan Ibu? Waktu itu John Maxwell ada di ruang seminar itu, sudah duduk di bangku paling depan. Semua orang tegang, ingin mendengarkan jawaban dari istri John Maxwell. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika Ibu Margaret berkata, tidak, no, John Maxwell don't make me happy. John Maxwell tidak membahagiakan aku. Waduh, saudara. John Maxwell berkata, saat itu saya rasanya mau lari keluar dari ruangan. Saudara. Alangkah malunya mendengar istrinya berkata, tidak, John Maxwell tidak membahagiakan aku. Tapi kemudian Ibu Margaret menjelaskan maksudnya. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa membahagiakan aku kecuali diriku sendiri. John Maxwell adalah seorang suami yang baik. Dia tidak pernah mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Dia tidak pernah berjudi. Dia tidak pernah berselingkuh. Dia selalu berusaha untuk menyenangkan hatiku. Tetapi sekali lagi di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa membahagiakan aku kecuali diriku sendiri. Berapa banyak pun yang kau terima, kekayaan, kehormatan, pangkat, kedudukan, itu tidak membahagiakan aku kalau aku merasa tidak puas. Aku tidak bersyukur atas semua yang ku miliki. Saudara, jawaban istri John Maxwell ini sangat-sangat benar 1000%. Satu-satunya orang yang bisa membahagiakan dirimu adalah bila engkau merasa cukup, engkau merasa bersyukur dengan semua yang sudah Tuhan berikan padamu. Dan kalau engkau merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan padamu, engkau bersyukur dengan apa yang ada di dalam tanganmu, engkau pasti merasa berbahagia. Do you understand? Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Haleluya. Rahasia ketiga dari firman Allah. Bagaimana bisa menjadi orang yang berbahagia dalam hidup ini di tengah-tengah masa pandemi. Yaitu orang yang bisa bertahan di dalam pencobaan. Saya bacakan surat Yakobus pasal 1 ayat 11. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia.
Rahasia ketiga dari orang yang berbahagia di tengah pandemi adalah bila orang itu bisa bertahan di tengah-tengah pencobaan. Saudara Musa menuliskan di dalam Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Masa hidup manusia di bumi ini sangat singkat. 70 tahun atau kalau kuat 80 tahun, lebih dari itu sudah tidak maksimal. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru, kami melayang lenyap. Maksudnya dunia ini lembah air mata. Dalam dunia ini banyak sekali persoalan, masalah, penderitaan yang kita alami. Tetapi dengar baik-baik saudara, masa hidup kita di bumi yang sangat singkat, 70 atau 80 tahun, bahkan banyak orang tidak sampai 70 tahun, sudah meninggal dunia. Itu sangat menentukan nasib kita dalam kekekalan kelak. Apakah kekal di surga atau kekal di neraka? Itu ditentukan oleh masa hidup kita yang singkat di bumi ini. Bagi orang yang bisa bertahan dalam pencobaan dan dalam ujian, serta tetap mengasihi Allah, akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Dan akan menerima upah yang besar. Dan akan berbahagia di dalam surga untuk selama-lamanya. Saudara, kita perlu mengerti bahwa ada pencobaan, ada ujian. Ini beda sekali. Apa bedanya? Pencobaan itu berasal dari keinginan kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Ada ayatnya, Yakobus 1 ayat 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan bila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan bila dosa itu telah matang, ia melahirkan maut. Pencobaan itu datang dari keinginan kita, hawa nafsu kita. Dan ketika hawa nafsu itu sudah dibuai, mendatangkan dosa. Dan kalau dosa itu telah matang, mendatangkan maut, mati, masuk neraka. Contoh, kita ingin jadi kaya raya. Lalu kita mencuri, kita korupsi dan sebagainya. Tertangkap, masuk penjara. Kita menderita, anak istri kita menderita. Itu pencobaan. Ditimbulkan oleh hawa nafsu sendiri. Beda dengan ujian. Ujian itu datang dari Tuhan. Dan tujuannya bukan kita berdosa, tapi untuk kita menaik tingkat. Bertumbuh secara rohani. Contoh yang jelas itu Abraham. Abraham punya anak tunggal yaitu Ishak dari istrinya Sarah. Yang sudah dinanti-nantikan selama 25 tahun. Ishak sangat berbahagia, Abraham sangat berbahagia ketika Ishak lahir. Tapi ketika Ishak sudah mulai besar, Tuhan berfirman, "Hai Abraham, persembahkan anakmu Ishak kepadaku di tempat yang aku tunjukkan, yaitu di Gunung Moria." Tanpa ragu-ragu, Abraham membawa anaknya Ishak ke Gunung Moria. Tapi ketika dia sedang mengangkat pisau untuk menyembelih anaknya, Tuhan berkata, "Berhenti, stop Abraham. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan aku, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang kau kasihi." Lalu Tuhan memperlihatkan di dekat situ ada seekor domba jantan yang tanduknya terbelit semak belukar. Tuhan menyuruh mengambil domba itu dan dipersembahkan ganti Ishak. Abraham lulus dari ujian Allah dan akibatnya diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan dia diangkat menjadi bapak semua orang percaya. Jadi saudara, kalau kita sedang menghadapi masalah yang berat, persoalan yang berat menimpa hidup kita, periksa diri kita. Kalau masalah itu ditimbulkan oleh keinginan kita sendiri, itu namanya pencobaan. Segera bertobat, mohon pengampunan Tuhan, dan mohon pemulihan dari Tuhan. Tapi kalau masalah itu bukan didatangkan karena keinginan kita sendiri, mungkin itu ujian dari Tuhan. Bersyukurlah, berserahlah kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan sampai ujian itu berlalu
dan kita keluar sebagai pemenang. Saudara, bila kita berhasil menang atas pencobaan dan ujian, serta tetap mengasihi Tuhan, maka mahkota kehidupan dan upah yang besar menantikan kita di dalam kerajaan surga. Jadi kesimpulannya saudara, berusahalah agar kita selalu memiliki hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang sangat manjur, yang menaikkan imunitas tubuh kita, sehingga bisa mengalahkan sakit penyakit. 3 kunci kebahagiaan menurut firman Tuhan, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan, belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, dan selalu mengandalkan Tuhan, dan belajar bertahan dalam pencobaan dan dalam ujian, sampai kita keluar sebagai pemenang, dan mendapat mahkota kehidupan dari Tuhan yang penuh kasih. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya.